nggak paham fakta, ya kan? Pahami dulu makanya fakta. Kan gunanya otak kan mikir, ini fakta ini, fakta ini. Buka lagi kitab-kitab ulama yang mutabar, buka lagi. Bisa nggak itu azan pakai teks gitu. Tapi itu kan zaman dulu. Itu pun zaman dulu. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang, mau akhir zaman sekalipun, tetap itu Islam, syariat Islam. Itu nggak boleh diganti, nggak boleh diubah, nggak boleh direvisi, nggak boleh dikurang-kurangin, nggak boleh disembunyikan gitu. Bangun di pagi hari tidak mikirin umat, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah pertanyaannya nih, Asrorun Niyam ini, Haidar Nasir, Yakut, dan siapapun mereka, siapapun Anda, tidak peduli jabatan Anda apa, ya kan? Pertanyaannya, apakah mereka memikirkan umat Islam atau memikirkan umat kafir? Tekstur yang kental dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh, seperti meningkatkan sistem imun, sebagai sumber vitamin, melancarkan metabolisme, dan masih banyak lagi. Pantesan barunya bestseller. Udah murah, enak, kayak akan manfaat lagi. Yuk buruan diorder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Kesempatan hari ini, saudara, Kamis 5 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan. Panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar? Otak. Otak mana otak? Ini apa-apaan nih kayak gini nih. Ini bukan bajingan ya, ini ulama. Ulama nih ulama. Yang notabene ulama harusnya sesuai dalam surat Al-Fatir itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman. Itu jelas banget itu, jelas banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yasallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya di situ ada kesungguhan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, Maha Perkasa. Bukan Paus yang perkasa, bukan Jokowi, bukan Prabowo yang perkasa. Bukan Yakut, bukan Haidar Nasir yang perkasa. Allah yang Maha Perkasa. Sudah selayaknya khosyah, takut hanya kepada Allah. Bukan kepada Paus, bukan kepada Jokowi, bukan kepada Prabowo, bukan kepada Yakut, bukan kepada Haidar Nasir atau kepada siapapun. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh jelas. Jelas mau apa lagi? Cari tafsir Ibnu Katsir, buka lagi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelas tuh. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abu Hayyan At-Taimi dari seorang laki, dia berkata, seseorang yang alim tentang Allah adalah orang yang alim tentang perintah Allah. Alim kepada Allah pasti alim kepada perintah Allah. Orang yang alim tentang perintah Allah bukanlah orang yang alim tentang Allah. Adapun orang yang alim tentang Allah dan tentang perintah Allah, dialah orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan mengetahui koridor agama. Koridor agama, jalan-jalan agama. Serta hal-hal yang difardukan oleh agama. Azan itu ijma sahabat. Hukumnya wajib dilafazkan, dibunyikan, disuarakan. Nah harusnya ulama yang takut kepada Allah sampaikan ini ke Paus, sampaikan ini ke Kominfo, sampaikan ini ke Kementerian Agama, sampaikan ini ke Jokowi, sampaikan ini ke Haritanu Sudibyo dan lain sebagainya macamnya termasuk Surya Paloh, sampaikan semuanya. Gitu. Koridor-koridor agama. Adapun orang yang alim tentang Allah bukanlah orang yang alim tentang perintah Allah. Apabila dia takut kepada Allah dan tidak mengetahui ajaran agama serta hal-hal yang dipadukan oleh agama. Begitupun orang yang alim tentang perintah Allah bukanlah orang yang alim tentang Allah jika dia adalah orang yang mengetahui batasan-batasan dan hal-hal yang dipadukan oleh agama. Akan tetapi sama sekali tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ngeri. Ini ada berita, saudara. MUI ya, bukan bajingan, bukan. MUI. Azan TV diganti teks berjalan, itu tidak langgar syariat. Tidak langgar syariat atau ente memang ya kan nggak paham fakta, ya kan? Pahami dulu makanya fakta. Kan gunanya otak kan mikir, ini fakta ini. Buka lagi kitab-kitab ulama yang mutabar, buka lagi. Bisa nggak itu azan pakai teks gitu. Tapi itu kan zaman dulu. Itu pun zaman dulu. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang, mau akhir zaman sekalipun, tetap itu Islam, syariat Islam. Itu nggak boleh diganti, nggak boleh diubah, nggak boleh direvisi, nggak boleh dikurang-kurangin, nggak boleh disembunyikan, gitu loh. Karena Islam harga mati. Gitu. Oh, nggak gitu. Tapi ada kalau ulama bilang penuntut ilmu itu tidak boleh memancing perdebatan. Itu kan konteksnya penuntut ilmu. Kalau konteksnya ulama itu menyampaikan.
Kalau penuntut ilmu itu tugasnya nyatet, nulis, nyatet, nyimak. Nyatet, nulis, nyatet, nyimak. Kagak ada penuntut ilmu itu memperdebatkan apa, sesuatu mancing perdebatan. Nggak boleh. Konteksnya ini ulama. Jadi keterangan kaul ulama tentang penuntut ilmu jangan dibentur-benturin dengan keterangan ulama yang wajib menyampaikan gitu loh. Penuntut ilmu itu tidak boleh memancing perdebatan. Itu penuntut ilmu, orang belajar. Tapi kalau ulama itu menyampaikan karena mulut, bukan orat. Persoalan nanti perdebatan atau kagak, itu biasa. Udah sunatullah, hak batil biasa. Pro dan kontra biasa. Ya persoalannya kita ada di mana nih? Barisan mana nih? Barisan di Hizbullah, barisan di golongannya Allah, atau di Hizbul Syaiton. Kan gitu. Kalau di barisan Dajjal, di barisan setan, di barisan PKI, atau berada di barisan Allah gitu. Persoalannya itu doang. Bukan soal pra kontra dan juga gitu kan. MUI ya. Tidak mempersalahkan azan maghrib di satu TV diganti running text. Nggak paham fakta. Belajar makanya. Ada Habib Rizik, ada Ustadz Ismail Wisanto, ada Ustadz Felix Sia, Ustadz Adi Hidayat. Belajar. Kalau nggak paham fakta, belajar. Kalau nggak tahu, cari tahu gitu loh. Mutusin aja. Apa-apaan kayak gini. Tidak permasalahkan karena ini tidak ada yang dilanggar oleh syariat, bla 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 bla. Ya nanti kalau ijab kabul ya kan syariat tuh kan, ijab kabul, nikah, nggak usah pakai ngomong. Pakai teks aja, teks saya nikahkan dan kawinkan ditulis aja. Saya nikahkan dan kawinkan, diam, mulutnya diam, kan mulut orat, diam mulutnya. Saya nikahkan dan kawinkan, pakai teks, bisa nggak kayak gitu? Ya kagak bisa. Sama kayak azan, pakai teks aja, mulut gak usah ngomong, ya kan TV gak usah nayangin, ya udah, begitu aja. Ngeri nggak? Ngeri. Pakai bawa-bawa aspek syar'i lagi. Seorang mujtahid yang beristinbat, yang menggali dalil, itu pakai pemikiran. Bukan pakai kepentingan. Pemikirannya apa nih? Islam kah? Aturannya Islam kah? Perasaannya Islam kah? Faktanya apa? Kayak gimana? Faktanya A, B, C, D, Z. Faktanya kumpulin. Kemudian dikaitkan dengan maklumat sabikoh. Kejadian yang dulu di zaman Nabi SAW dan para tabi'in, sahabat. Dikaitkan dengan itu. Ada nggak kasus seperti ini yang sekarang? Kemudian dikaitkan lagi dengan dalil. Nah itu baru aspek syar'i. Kalau aspek syar'i cuma ngomong doang, nggak ada aspek syar'i, nggak ada yang dilanggar. Tanpa mikir, tanpa pakai otak, nggak ada aspek syar'i, tapi nggak pernah mikir, nggak pernah cari tahu, nggak pernah punya otak, nggak pernah dipakai otaknya. Itu cuma klaim. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi di komentar tuh, di kolom komentar. Ini efek apa ini? Efek tutup mulut jatah tambang atau gimana? Yang jelas ini bukan bajingan ya, ini MUI. Kita mengkritik, kita ngasih masukan. Ya kan? Bodoh amat, mau diterima, mau kagak, urusan apa dengan Al-Fakir, bodoh amat. Yang penting nih hujah harus ditegakkan. Jadi kalau kita mati ini semua, ya kan? Ada buktinya nih jejak digital nih waktu di dunia, ya kan? Jangan sampai nanti kita dituntut, ya kan? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri nggak? Ternyata di dalam kitab Mutabar, kalau misalnya orang yang tadi ngomong sama Astronomia, Soleh atau apapun, siapalah namanya itu, dia mengkaji kitab Mutabar, ternyata tidak ada satupun keterangan dari kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membolehkan itu azan pakai teks. Makanya jaga anaknya dijaga, istrinya dijaga baik-baik dah tuh. Dari fitnah para tokoh-tokoh yang mendiskreditkan azan ajaran Islam, pakai running text segala. Ya kita jangan mau dibeli dah, dicongor jangan mau dibeli. Nih mulut bukan orat. Ngomong aja ngomong. Oh ternyata nggak boleh, bertentangan dengan syariat, nggak boleh, haram. Gitu loh ngomong gitu loh. Apa susahnya sih ngomong? Kan mudah ngomong. Semudah jentikin jari, ngomong. Mudah balikin telapak tangan. Semudah balikin telapak tangan begini doang ngomong. Apa susahnya ngomong? Oh nggak gitu. Nanti bakalan ada ini perbedaan ini begini. Kagak ada perbedaan kalau Islam asasnya nggak ada perbedaan. Justru yang beda itu harus tunduk dan patuh kepada Islam. Mau contoh? Itulah makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh aja Nabi. Ini ada orang dari luar negeri, orang kafir datang berlomba-lomba, ormas ini ngomong, selamat datang. Pada ngapain? Baca lagi kitab-kitab Mutabar, baca lagi. Nabi SAW itu bawa Islam ini, rahmatan lil alamin ini, bukan buat damai kepada kemaksiatan, bukan buat damai kepada kezaliman. Nabi SAW bawa Islam ini buat mimpin, buat kepemimpinan. Di atas semua agama, ini Nabi SAW di atasnya. Ini di bawah nih semua agama, di bawah. Islam itu di bawah Nabi SAW, itu sebagai risalah yang mimpin umat.
baik kafir maupun muslim. Mau bukti? Nah makanya baca lagi kitab sirah. Jangan dibaca doang. Udah selesai. Udah tahu saya. Pesantren ada puluhan. Bodoh amat. Bukan mau pesantren puluhan, mau apa? Dipakai mulut nyampein gitu loh. Karakter Islam inilah yang mimpin ini membuat Nabi SAW di perang Tabuk itu lawan Romawi. Ya, lawan Romawi. Romawi itu kocar-kacir di perang Tabuk, ya. Di perbatasan Tabuk, Romawi dalam kitab Sirah Nabawiyah itu tunggang langgang melihat pasukan kaum muslimin, melihat pasukan Nabi SAW. Karena bayangan Romawi saat di perang Tabuk itu terbayang-bayang dengan perang sebelumnya, perang Mu'tah. Jadi mereka takut mati, gitu kan. Karakter Islam ini juga yang diperankan mimpin ini bisa mengalahkan Persia di perang Al-Qadisiyah. Said bin Abi Waqqas tuh. Romawi bayangin. Romawi, Persia yang adidaya tunduk dan patuh. Bahkan kafir-kafir dari Romawi dan kafir-kafir dari Persia itu kalau mau hidup di dalam pemerintahan Nabi SAW, kalau mau hidup di dalam negara Khulafa Ar-Rasyidin, mereka di kafir-kafir Jimini wajib bayar jizyah. Bayar jizyah. Kalau mau hidup di dalam negara khilafah. Siapa itu? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Ali, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nabi khalifah nggak? Nabi khilafah nggak? Bukan. Nabi mah kepala negara. Nabi Rasul bukan khilafah. Bukan khalifah Nabi mah. Nabi itu daulah Islam. Pemerintahnya Islam. Jadi azan merupakan panggilan sholat yang dengan suara jelas dan lantang. Sama seperti ijab kabul dengan suara jelas dan lantang. Saya terima nikah dan kawinnya, bla bla bla, binti bla bla bla. Nggak pakai teks nggak bisa. Kalau pakai teks nggak bisa. Dalam kitab I'anah at-Thalibin nih, ada nih kitab kuning baca. Kitab kuning bukan buat gaya-gayaan, bukan buat petantang tenteng, bukan. Buka kitab kuning. Dalam kitab I'anah at-Thalibin wa ama al-azan fasunatuhu an yakuna alal wajhi al-masur fi kunihi alal al-manara wa fi al-masjid. Adapun azan, maka sunnahnya dikumandangkan dengan cara yang sudah dikenal, yaitu di atas menara dan di masjid-masjid. Nah, kalau dikiaskan sekarang bisa lewat media sosial lah, bisa lewat live streaming, lewat televisi, bisa. Itu namanya uslub. Uslub. Beda lah kalau misalnya azan diubah dengan teks, itu udah bertentangan dengan torikohnya tadi, metodenya. Nggak sesuai metodenya. Bedain torikoh, uslub, wasilah, ya kan? Beda teknis, beda lagi tuh. Adapun azan pakai speaker, zaman Nabi nggak pakai speaker, itu teknis. Itu bukan bisa merubah zat azannya, gitu kan, merubah ajarannya, tapi itu teknis. Nah, itulah pentingnya otak, mikir. Pentingnya berada di barisan habaib ulama lurus, supaya kita mikir, cerah, gitu kan. Ada lagi dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, Al-azan huwa al-ilam bil dukhul waqt as-shalah al-mafruda bil al-zani maksusah wa huwa sa'ar min sa'ar al-Islam. Azan adalah pemberitahuan masuknya sholat fardu dengan lapas khusus, dan ia adalah salah satu syiar Islam, lapas khusus, ngomong, bunyi, berbunyi, bersuara gitu kan. Nah, jadi azan bukan sekedar pemberitahuan, azan itu termasuk syiar di dalam agama. Ada lagi kitab Nihaya Azan, wala yasihu al-azan ila bi al-fazil maksusah wala yujizu ma'ada ka al-ilam bi ghair al-alfaz al-masrubah. Itu jelas bu, jelas tuh. Azan tidak sah kecuali dengan lapas-lapas khusus. Azan itu baru sah kalau pakai lapas. Itu TV gimana bang? TV kan yang azan bukan ini orang, tapi video. Kan ada lapasnya di situ, tetap ada lapasnya. Yang penting jangan pakai lapas, pakai suara, pakai apa? Pakai teks, enggak ada pakai teks. Dan tidak mencukupi jika dilakukan selain lapas yang disyariatkan seperti pemberitahuan dengan selain lapas tersebut. Ini mempertegas bahwa azan harus dilakukan dengan lafaz yang diajarkan Rasulullah SAW yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dan tidak boleh diganti pakai teks. Begitu. Dengan demikian, mengganti azan dengan running text bertentangan dengan syariat Islam. Tidak melanggar syariat. Tidak ada aspek syar'i. Apaan sih lu? Apaan? Kalau nggak tahu belajar. Please deh, please. Please. Kalau goblok itu belajar, kalau bodoh belajar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nggak usah berhalusinasi gitu. Berhalusinasi, berhayal. Baca kitab ulama yang mutabar, kitab kuning aja nggak pernah. Tiba-tiba ngomong. Ngeri, ngeri.
Ngeri. Tokoh-tokoh seperti ini yang notabene menyesatkan umat di akhir zaman. Ngeri, jaga deh anak kita tuh, jaga anak kita, keluarga kita, jaga dari tokoh-tokoh model kayak gini, ngeri. Ngeri nih orang-orang ini pada ngeri. Mau dia MUI kayak, mau dia Muhammadiyah kayak, mau apapun namanya. Itu kan nggak begitu, nggak begitu. Dulu nggak begitu, dia contoh kayak Haji Ahmad Dahlan nggak begitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup dari Muhammadiyah. Kalau sekarang jadi endorse-nya pemerintah, jadi endorse-nya penguasa, kelola tambang. Innalillahi. Pada ngapain sih? Pada ngapain? Ingat bos, kita ini hidup nggak sekali. Kita hidup 2 kali. Ini hidup yang sekarang nih, ini hidup sekarang nih. Dan hidup yang akan datang. Nah hidup yang akan datang itu nanti setelah mati ini, nggak akan ada yang namanya pakaian, makanan, minuman, bisa menikmati segala macam. Itu Allah yang memutuskan kita masuk surga atau neraka, nanti Allah yang memutuskan. Dan itu abadi. Abadi. Kekal selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 3000 tahun, bukan berapa tahun. Ada ulama-ulama kampung suka ngomong gitu. Hati-hati. Kita ini hidup cuma sekali. Kita ini aja bersyukur aja Indonesia ini udah NKRI. Indonesia ini udah Pancasila. Kita hidup cuma sekali. Kita bersyukur aja. Pret. Bersyukur dari mana? Bersyukur apa? Apanya yang bersyukur? Kalau mau bersyukur, Indonesia merdeka atas rahmat Allah. Dan Indonesia wajib mengisi kemerdekaan dengan syariatnya Allah. Kalau nggak diisi syariat Allah, kayak begini model-model tokoh-tokoh kayak gini akan terus bergentayangan di mana-mana. Akan terus berkeliaran mulutnya. Seolah-olah dia itu lupa bahwa hidup ini 2 kali. Nggak ada hidup sekali. Hidup 2 kali. Hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Makanya cara bersyukur itu bukan pasrah dengan keadaan. Bukan yang udahlah, nggak usah ngomong ketinggian lah. Udahlah. Dia kan begitu karena dia itu bapaknya pengusaha. Dia kan begitu karena bapaknya ulama. Kita mah udahlah orang biasa, kita mah kagak ada cerita kayak gitu. Ya semoga kita semua tetap istiqomah berada di barisan habaib dan ulama lurus. Karena kita hidup yang sekarang ini hidup 2 kali. Hidup yang sekarang dan hidup yang di akhirat kelak. Nanti mau di surga atau di neraka. Kita Allah sendiri yang memutuskan hak prerogatifnya. Jadi kalau Kesang, Gibran, atau MUI, atau siapapun namanya, kalau mereka hari ini minta syafaat kepada Paus, kepada kezoliman, kepada Cukong, kepada Taipan, ketahuilah kalian itu di akhirat tidak akan bisa minta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan dijauhkan, bukan bagian dari golonganku. Kalau gitu gimana coba? Kan Nabi SAW sering bilang dalam hadis yang masyhur itu, "Wa man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang bukan bagian dari bangun di pagi hari tidak mikirin umat, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah pertanyaannya nih, Asrorun Niyam ini, Haidar Nasir, Yakut, dan siapapun mereka, siapapun Anda, tidak peduli jabatan Anda apa. Ya kan? Pertanyaannya, apakah mereka memikirkan umat Islam atau memikirkan umat kafir? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.